jangan bilang kita orang beriman kalau kita nggak diuji gitu kan. Jadi ya itu yang saya rasakan gitu. Terus makin kesini gitu, ya ada tantangan-tantangan, terutama belajar Islam ya, mengejar ketertinggalan. Apalagi ya, oh mungkin saya kurang sebagai ibu, saya kurang sebagai istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini Allah mudahkan untuk bisa ketemu lagi dengan Umi Irena Handono, juga dengan Bu Sari. Siapa ya waktu dulu? Oh, ya udah ada almarhum ya. Iya, penuh kenangan ya. Waktu masuk di gerbang itu udah merinding langsung. Merinding ya. Bunda Nevi juga ada di sini. Tidak bisa terlukiskan ya. Jadi ini banyak saksi hidupnya, saksi hidupnya waktu masa-masa sempit perjuangan selama mempertahankan akidah karena baru bersyahadat waktu itu, baru ketahuan, kemudian safe house-nya ya di sini gitu. Jadi yang tahu gitu ya, setiap habis subuh itu biasanya curhat sama Umi, galau-galau gitu ya. Alhamdulillah gitu. Terus di situ betul-betul merasakan betul gitu pertolongan Allah melalui ustazah yang ada di sini gitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah gitu, semua yang diajarkan itu insya Allah kebiasaan-kebiasaan dibentuk zikir pagi petang ya, itu alhamdulillah sampai hari ini juga yang menolong lah istilahnya. Karena ingat betul Umi bilang itu seperti perisai ya Umi ya. Perisai kita itu ya zikir pagi petang gitu. Jadi kalau ada belum sempat zikir pagi atau belum sempat zikir petang, kayak rasa wah bentengnya kayak lagi lemah nih takutnya gitu ya. Nanti khawatirnya jadi nggak sabar misalnya atau apa. Jadi hal-hal seperti itu yang sampai hari ini insya Allah ya itu bermanfaat sampai sekarang gitu. Kemudian ya tadi kalau memang alhamdulillah saya nggak tahu soal kisah-kisah mualafnya yang di sini Umi biasanya sih mungkin lebih parah juga dari saya gitu, tapi alhamdulillah kalau sudah kondusif. Nah, parah ya? Enggak lagi. Alhamdulillah kalau enak. Nah, itu sih tapi ujian itu sebenarnya nggak pernah berhenti ya gitu kan. Justru ujian itu nggak hanya ujian waktu berat-berat buruk-buruk, justru ujian waktu senang kenikmatan dikasih enak itu juga sebenarnya ternyata ujian juga ya gitu ya. Kalau kita lagi penuh cobaan atau apa yang sedih-sedih mungkin malah lebih cepat sujudnya, bisa lebih lama, berserahnya lebih lama, tapi waktu senang suka kadang lupa atau nggak sadar gitu kan. Jadi justru sebenarnya ujiannya justru waktu kita lagi kok kayak adem-adem aja ya gitu ya. Justru itu yang kita kalau saya rasakan itu malah yang paling saya takut gitu ya. Kok nggak ada apa-apa ya, malah takut gitu ya. Gitu karena tadi kan dibilang kalau orang beriman itu jangan bilang kita orang beriman kalau kita nggak diuji gitu kan. Jadi ya itu yang saya rasakan gitu. Terus makin kesini gitu ya ada tantangan-tantangan, terutama belajar Islam ya, mengejar ketertinggalan gitu. Saya baru kenal Islam di umur 36 tahun, jadi startnya udah jauh ketinggalan banget gitu kan. Jadi ya rasanya pas ngejar kok nggak nyampe kayak tadi sempat bikin target juga tinggi tapi malah nanti jadi frustasi ya, malah terus mungkin bisa aja jadi jenuh, bosan dan sebagainya. Tapi akhirnya apa yang bisa saya lakukan sedikit yang penting ada progres maju ya, itu yang saya lakukan sih gitu. Terus yang saya renungkan juga, ini pengalaman pribadi ya, kadang itu kita kalau suka sering ditanyanya
gimana sih caranya supaya istiqomah gitu. Itu saya sendiri pun takut kalau nggak istiqomah gitu ya. Kalau sekarang bisa begini, nanti berapa tahun lagi saya bisa begitu nggak ya gitu ya, atau bisa makin maju atau makin mundur ya. Itu kekhawatiran saya juga, tapi sama balik lagi selalu berdoa minta sama Allah kan dikasih istiqomah, karena yang susah kan istiqomah ya gitu. Nah, tapi ternyata kuncinya itu kalau yang saya jalanin sebenarnya kita tuh mudah untuk merasakan nikmatnya, manisnya beribadah, manisnya iman itu ketika kita tuh ya bersih dari dosa, dari maksiat, dari penyakit hati gitu. Karena ya udah ketika kita bersih dari itu kayak udah fitrahnya kita kan pasti mau cari yang benar, mau cari ilmu ya gitu kan, mau semangat beramal solih gitu ya. Itu sih yang saya rasakan gitu. Kalau maksiat mungkin kita udah tahu ya, apalagi santri-santri di sini kan pasti udah langsung menjauh gitu ya. Yang kita khawatirkan justru kalau ada penyakit hati ya, hasad, ria, sombong, ngerasa kita mungkin udah lebih tahu atau kita apalah gitu ya, kayak lebih soleha gitu ya. Itu yang kadang mungkin itu yang melunturkan kenikmatan itu sih yang saya rasakan. Jadi akhirnya saya yang paling sering saya lakukan tuh istighfar gitu. Kalau udah malam mau tidur itu muhasabah. Tadi saya saya ada salah apa ya, salah ngomong apa ya, saya ada janji apa ya belum ditepati gitu ya. Jadi ya kayak berusaha seperti itu sih gitu. Jadi termasuk waktu saya alhamdulillah ya ada rezeki jodoh bisa nikah lagi gitu. Itu dulu kan kalau sebelum nikah mikirnya khawatirnya ya dosa maksiat lah apa gitu ya segala macam kan. Terus udah nih dalam pernikahan harusnya udah ya, berarti kayaknya udah nggak ada lah dosa yang terlalu menghantui gitu ya kan. Khawatir ya waktu kita belum punya pasangan yang dikhawatirkan itu. Tapi waktu udah punya udah enggak, tapi masa sih aku nggak ada dosa lagi. Justru waktu kita merasa nggak berdosa ya itu berdosa ya. Nah itu sampai akhirnya itu saya saya ada salah apa lagi ya, oh mungkin saya kurang sebagai ibu, saya kurang sebagai istri gitu. Sekarang ada lagi amal yang dilakukan, habis duha saya istiqorohnya bukan menentukan jodoh lagi. Istiqorohnya ya Allah beri petunjuk supaya hari ini saya bisa ngambil keputusan yang benar waktu mendidik anak, waktu melayani suami, menyenangkan suami, waktu di kantor, waktu di pekerjaan. Itu sih yang insya Allah kalau kita sering bermuhasabah, istighfar, minta ampun sama Allah, banyak sholat taubat, itu insya Allah kita akan selalu berada dalam manisnya iman, manisnya hidayah ya yang mahal banget. Kita orang-orang beruntung, orang-orang pilihan Allah dari miliaran orang di dunia. Kalau Allah masih sempat ingat sama kita, masih ambil kita untuk kembali sama Allah yang benar, itu yang nikmatnya harus selalu kita syukurin di setiap sujud kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.